Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kinematika parabola. Jadi konsep dasar di gerak parabola ini adalah gerakan pada arah sumbu X menggunakan rumus GLB karena tidak ada percepatan pada arah mendatar. Kecuali kalau di soalnya ada angin yang bergerak horizontal, jadi angin itu menghasilkan gaya, itu beda lagi ya. Berarti untuk gerakan sumbu X-nya bisa jadi juga dengan rumus GLBB. Tapi secara umumnya tidak. Jadi untuk gerakan pada arah sumbu Y kita menggunakan rumus GLBB karena pada arah sumbu Y atau pada arah vertikal terdapat percepatan yang bekerja, yaitu percepatan gravitasi. Jadi ini konsepnya sangat mudah. Selanjutnya kita lihat kinematika vektor. Nah, jika ada sebuah benda menerima gaya yang nilainya berubah-ubah, maka tentu saja benda tersebut mengalami percepatan yang berubah-ubah juga. Karena sesuai dengan hukum Newton, percepatan adalah gaya per massa. Nah, seandainya kita sudah mendapatkan persamaan percepatannya, kita bisa menentukan persamaan kecepatan dengan mengintegralkan persamaan percepatan terhadap waktu. Atau karena konsep integral itu sama dengan luas, kecepatan adalah luas grafik percepatan terhadap waktu. Begitu juga dengan jarak. Jarak adalah integral kecepatan terhadap waktu. Jadi, jarak tempuh adalah luas grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, tentu saja juga berlaku kebalikannya. Kecepatan adalah diferensial dari posisi terhadap waktu. Percepatan adalah diferensial dari kecepatan terhadap waktu. Kalau diferensial itu secara matematis memiliki makna yang sama dengan gradien atau kemiringan. Jadi kalau ada grafik jarak terhadap waktu, kemiringannya itu adalah nilai kecepatan. Oke, selanjutnya gerak melingkar ya. Penting untuk kalian ingat kembali bahwa satu keliling lingkaran penuh, satu putaran, 2 PR, 360 derajat atau 2 pi radian. Karena jarak itu adalah theta r, jadi kita lihat di sini jarak tempuh berhubungan sama sudut tempuh. Kecepatan berhubungan dengan kecepatan sudut. Percepatan berhubungan dengan percepatan sudut dengan hubungan matematis seperti yang terlihat di video. Maka gerak lurus beraturan berhubungan dengan gerak melingkar beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan berhubungan dengan gerak melingkar berubah beraturan. Maka rumus-rumusnya itu akan mirip antara keduanya. Kalian cukup ganti jarak dengan sudut, ganti kecepatan dengan kecepatan sudut, ganti percepatan dengan percepatan sudut. Kemudian hubungan frekuensi dan periode kebalikan satu sama lain. Nah, selanjutnya kita pelajari hubungan roda-roda. Di sini ada 3 jenis hubungan roda-roda. Untuk gambar A, itu roda sepusat, berarti kecepatan sudutnya yang sama. Sedangkan untuk roda B dan C, dia bersinggungan, atau bagian yang berhubungan itu adalah bagian pinggirnya, maka yang sama itu adalah kecepatan linear. Oke, selanjutnya pada gerak melingkar terdapat 2 jenis percepatan yang bisa ada, yaitu percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Nah, bedanya adalah percepatan sentripetal ini terdapat pada semua gerak melingkar. Sedangkan percepatan tangensial belum tentu. Apa bedanya? Kita perhatikan di sini. Arah percepatan linear atau percepatan tangensial. Jadi nama lain dari percepatan tangensial itu adalah percepatan linear.
arahnya tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Kalian bisa lihat di gambar itu, yang digambarkan dengan panah itu adalah arah dari percepatan tangensial. Nah, berarti percepatan tangensial berhubungan dengan kecepatan linier atau berhubungan dengan V. Sedangkan percepatan sentripetal itu arahnya menuju pusat lingkaran. Nah, jadi kalau secara rumusannya, kalian bisa lihat di rumusan yang dikasih garis kuning, percepatan tangensial adalah percepatan sudut dikali jari-jari. Jadi seandainya dia tidak punya percepatan sudut atau gerak melingkar beraturan, maka dia juga tidak punya percepatan linier. Nah, berbeda dengan percepatan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu rumusnya V kuadrat per R. Selagi bendanya bergerak, dia pasti punya kecepatan. Berarti dia pasti punya percepatan sentripetal. Karena tanpa percepatan sentripetal, lintasannya tidak akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, untuk menghitung percepatan total, karena keduanya itu saling tegak lurus, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Selanjutnya, dinamika rotasi. Nah, untuk dinamika rotasi, yang pertama kali kalian harus pahami adalah konsep torsi. Nilai torsi adalah hasil kali gaya dan lengan gaya, di mana ini ada syaratnya. Ya, jadi antara gaya dengan lengan gaya itu harus saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Kalau gaya dan lengan gayanya sejajar, maka itu tidak mungkin ada torsinya. Selanjutnya, momen inersia. Momen inersia ini adalah jumlah dari massa dikali jarak kuadrat. Jarak apa? Jarak massa atau jarak partikel tersebut terhadap pusat rotasi. Jadi di gambar ini bisa dilihat massa 1 kali jarak kuadrat tambah massa 2 kali jaraknya kuadrat. Jarak itu digambar dengan yang garis merah tambah massa 3 dikali jarak kuadrat. Jadi seandainya sumbu putarnya dirubah, maka momen inersia suatu benda juga berubah. Nah, selanjutnya hukum Newton juga berlaku pada gerak rotasi. Dengan persamaan bisa dilihat di kotak ungu. Sigma torsi sama dengan inersia kali alfa. Jadi torsi itu semacam gaya penggerak yang menghasilkan rotasi. Sedangkan momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi. Nah, kemudian syarat keseimbangan. Ada dua syarat keseimbangan, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Selanjutnya, rumus untuk menentukan pusat massa. Nah, ini rumusnya bisa kalian lihat. Jadi, pusat massa suatu benda untuk 2 dimensi ada X, Y. Kalau untuk 3 dimensi nanti ada X, Y, Z ya. Bisa dilihat pada video.